Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi ya mencegah mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Kaumas begitu kan ya, kepergian ya ke luar negeri. Nampaknya ini merupakan dari tahap penyidikan bagaimana status siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Kabarnya begitu kan, kabarnya ya kerugian negara diduga ya kerugian negara itu hampir mencapai 1 triliun. Bayangkan siapa yang bertanggung jawab ini begitu kan ya. Maka kemudian yang terjadi di situ bisa saja menyeret nama-nama Jokowi begitu kan ya sebagai untuk pertama diperiksa. Yang kedua adalah mungkin geng Solo ini sudah mulai ada nuansa ambiar, ada nuansa kehancuran yang sangat-sangat luar biasa. Masa sekelas Menak Yakut KPK berani bisa memeriksa ya Menak Yakut begitu kan. Padahal itu hanya diperiksa 1 kali. Dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Selangkah lagi orang-orang yang kemudian memainkan peran itu bisa saja menjadi tersangka. Karena sudah naik ke tahap penyidikan bro begitu. Karena naik ke tahap penyidikan pasti kan ada kerugian negara. Nah kerugian negara inilah yang kemudian dihitung oleh KPK begitu kan ya. Dari kalkulasi KPK. Ternyata korupsi kota haji merugikan uang negara lebih dari 1 triliun. Bayangkan ya. 1 triliun. Makanya Arab Saudi kemarin begitu kan ya memberikan kota haji ya tahun lalu begitu 20.000. Dan 20.000 itu seharusnya ya 8% itu bisa digunakan kepada haji plus dan kemudian sisanya itu haji reguler. Dan pada akhirnya apa? Ya kebijakan yang terbaru justru 50% dibagikan ke kota haji plus yang 50% diberikan kota haji yang reguler. Ini kan semakin memunculkan dugaan yang sangat luar biasa. Bahkan pansus di KPK pun begitu kan muncul ada dugaan-dugaan yang kemudian pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang kemudian dibuat dalam undang-undang itu begitu kan ya. Kok bisa dari 8% kok menjadi 50% ya 50%. Ini KPK cegah ya Yakut Khalil Kaumas ke luar negeri berkaitan dengan ya dugaan korupsi kota haji. Bayangkan. Berarti kan ternak-ternak Mulyono ini kan menandakan bahwa sudah tidak punya taring lagi begitu. Jokowi ya sudah tidak punya taring lagi. Artinya apa? Artinya geng Solo menyelamatkan diri masing-masing. Wah, keren bro gitu ya. Ini keren bro. Ya KPK sudah mulai berani adu nyali dengan Kejaksaan Agung begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang baik begitu kalau memang benar-benar ada begitu siapapun orangnya ya, siapapun orangnya. Maka yang jelas banyak yang mengatakan begitu kan ya, KPK buka peluang periksa Jokowi terkait dugaan kasus korupsi kota haji yang telan kerugian negara 1 triliun. Haha, ya. Ya periksa dong begitu kan ya, periksa begitu. Tapi dengan entengnya Menak Yakut begitu ketika datang ke KPK hanya membawa selembar map begitu kan. Nanti jangan-jangan muncul atas perintah si A, atas perintah si B begitu kan. Apakah kasusnya akan sama dengan Tom Lembong? Nah, kalau Tom Lembong kerugian negara kepada aliran dana kepada dirinya kan tidak ada. Nah, si Menak Yakut ini begitu kan ya, masih belum ya aliran dananya ini masih belum mengalir kepada dirinya atau tidak begitu. Nanti kita temukan di PPK begitu kan ya. Karena PPK yang akan menggandeng itu. Nah, dengan adanya kerugian hampir 1 triliun ini angka yang fantastis. Nah, kerugian negara ini masuk ke mana? Masuk ke bos travel kah? Masuk ke bos yang ini kah? Atau bagaimana begitu? Atau merugikan keuangan negara? Kamu tahu Kang ya, sekarang ini yang cegah tidak hanya Menak Yakut. Ternyata begitu kan. Ternyata
Travel Fuad Hasan Masyhur ya atau FHM terlibat ya dugaan kasus kuota haji khusus ya, ikut dicegah bersama Yakut Khalil Kaumas. Ini pemilik Maktur begitu kan ya, Travel Fuad Hasan. Nah, ternyata kalau kita melihat dengan lebih dalam siapa mereka begitu. Ternyata ada yang mengatakan salah satunya begitu kan ya, mertua dan menantu kasus kuota haji di BTS nih. Tak hanya ex Menak Yakut, mertua Menpora pemilik Maktur juga dicegah di luar negeri oleh KPK. Nah, apakah ini memperkaya orang lain atau bagaimana begitu kan ya? Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini apakah aman-aman aja? Nah, ini yang menjadi pertanda bahwa ini harus benar-benar diperiksa orang-orang itu begitu kan ya. Kalau dicegah ke luar negeri ini siapa yang bermain kan itu. Ada yang juga mengatakan masukan ini mah ke persidangan sebentar lagi. Ex Menak Yakut dan pemilik tur bisa nggak ya nyeret Mulyono biar barengan. Nah, ini banyak komentar-komentar dari netizen. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, makanya Jokowi kalau dipanggil lagi begitu kan ya, ya kita lihat saja begitu sebagai bentuk bertanggung-jawaban. Karena kota haji ini langsung diberikan begitu kan ya kepada Presiden Jokowi pada waktu itu begitu ya, sebagai bentuk agar masyarakat yang ngantri puluhan tahun itu tidak mengantri lagi dengan waktu yang lama. Biar kita melihat bahwa masyarakat yang sudah berumur tua itu berangkat 20.000, ini angka yang fantastis begitu, sangat luar biasa begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya ya sama aja begitu. Makanya tidak heran ketika ada 50% untuk kota haji, ini kan menandakan bahwa ada apa di balik ini semua, kok aturannya berubah ya. Jangan-jangan pansus ini benar dengan ada nuansa-nuansa seperti itu begitu kan ya, temuan-temuan dugaan-dugaan besar begitu kan ya. Bayangkan baru sekali saja si Menak Yakut ini begitu kan ya, soal pemeriksaannya sudah naik ke tahap dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Ini ada apa di balik ini semua begitu kan? Nampaknya KPK sudah tidak pandang bulu hari ini. Nampaknya KPK berjalan tegak lurus apa yang diperintah oleh Presiden Prabowo begitu kan ya. Kalau Jokowi masih presidennya saya kira aman. Baru sekali diperiksa soal kasus dugaan korupsi kota haji tahun 2024, kini KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut ya kepergian ke luar negeri. Seperti yang saya katakan sejak awal, kalau si Menak Yakut ini tidak ada aliran dana ya kepada si Menak Yakut, saya kira mungkin saja bisa saja seperti Tom Lembong kasusnya. Ya, seperti apa bang? Ya, ini mungkin atas perintah siapa atau perintah atasan atau bagaimana begitu kan? Ya, itu kan pasti nanti akan bercerita seperti itu begitu. Jadi saya kira ini tidak bisa dihalangi kembali bahwa temuan dari PPK itu sangat-sangat bisa saja memungkinkan itu akan menyeret nama-nama itu begitu. Dan bahkan ini akan ada korupsi berjamaah begitu. Kalau toh pada hakikatnya ini ditelusuri lebih dalam begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan begini, ini KPK yang benar aja, masa putra bangsa yang paling komit akan nilai-nilai toleransi NKRI dan Pancasila begitu ya kok sia-sia dicegal. Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan, dan pada akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi kalau si Menak Yakut sendiri mengatakan siap kok dan mengaku patuhi proses hukum yang ada, artinya secara logika kalau masih belum ada temuan-temuan korupsi atau mengalir kepada dirinya atau memperkaya orang lain, maka kemudian yang terjadi di situ bisa saja lolos begitu kan ya, bisa saja lolos. Tapi inilah politik. Tapi inilah politik begitu. Mau bagaimana lagi begitu kan. Jadi kalau toh pada hakikatnya ini nanti ada orang-orang tertentu ya kita tunggu saja begitu kan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi ini membuka kemungkinan ini akan memanggil Presiden ke-7 yakni Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi ya kota haji 2024. Sebab ya kasus dugaan kota haji penyelenggaraan ibadah haji ini diduga terjadi pada masa pemerintahan Jokowi ya. Kasus ini berpusat pada penyelewengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah ya dengan estimasi kerugian negara lebih dari 1 triliun. Bayangkan. Ini angka yang fantastis begitu kan ya. Ini yang angka fantastis. Secara tidak langsung bahwa 1 triliun itu banyak. Saya kira kalau memang ada dugaan korupsi tidak mungkin 5 orang. Tidak mungkin 10 orang kalau kerugian negara hampir 1 triliun. Artinya secara tidak langsung memperkaya orang lain dapat fee misalnya. Bisa saja ini kena pada kasus ya pasal penyelewengan atau dugaan
masuk tindak pidana kasus korupsi begitu kan ya. Makanya berkaitan dengan nama Jokowi ini muncul karena tambahan kota 20.000 jamaah itu merupakan hasil lobi-lobi dirinya kepada pemerintah Arab Saudi ya. Hal itu semata untuk memangkas ya waktu ya tunggu calon jamaah haji. Ini menandakan harus ada dampak positifnya begitu. Kalau ini benar-benar dikorupsi, maka kemudian yang terjadi di situ, maka pemerintah Arab Saudi tidak mungkin lagi begitu kan percaya terhadap pemerintah Indonesia. Contoh kayak kemarin begitu kan, ya. Jadi saya kira bisa dianggap buruk begitu kan. Apa-apa dikorupsi, apa-apa dikorupsi. Bayangkan kalau semuanya apa-apa dikorupsi, ya negara kita negara gagal. Apa-apa dikorupsi, apa yang tidak dikorupsi coba ya? Pertamina, BUMN begitu kan ya, yang sudah jelas-jelas di situ begitu kan. Juga yang lain begitu kan. Itu kerugian negara tetap rugi begitu. Kok bisa-bisanya begitu? Ada apa di balik ini semua? Makanya tidak heran para komisaris, ya para gaji-gaji Pertamina begitu kan ya, atau BUMN-nya jangan terlalu banyak lah memberikan gaji itu begitu ya. Jadi saya kira ini harus benar-benar diberantas siapapun orangnya. Apa yang tidak dikorupsi Indonesia begitu kan? Apa coba? Coba klik kolom di komentar begitu kan ya. Apa yang tidak dikorupsi di Indonesia ini? Semuanya. Mulai dari kita lihat saja apakah dari pendidikan, ekonomi, politik begitu kan ya. Terus kemudian yang penting ladang basah, Di situ banyak pasti rentan kepada korupsi begitu. Itulah watak-watak negara-negara kita begitu kan. Karena negara kita itu yang namanya korupsi itu menjadi budaya. Makanya semuanya tergantung dari presidennya dong. Kalau presidennya mau untuk memberantas ini semua dengan hukuman-hukuman seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Salah satu komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Salah satunya mengatakan, polisi, jaksa, hakim, KPK, MK semuanya dikuasai Mulyono. Emang bisa, kata netizen ya. Kata netizen ini begitu ya. Ada kerugian negara akibat korupsi kota haji 2024 lebih dari 1 triliun. Bayangkan. Ya bisa saja, ya seharusnya Jokowi diperiksa dong begitu ya. Kalau KPK bilang terbuka peluang atau kemungkinan bisa atau tidak menutup kemungkinan, sudahlah ya 1.000 triliun ya 1.000 triliun persen nggak bakal diperiksa. Ini komentar dari netizen ya. Apakah ini hanya bagian dari gertak-gertak saja? Digertak sana sini, digertak sana sini. Pada ujung-ujungnya ya masyarakat sudah tahu implementasinya. Jangan-jangan lepas, jangan-jangan dibiarkan, jangan-jangan beralibi, jangan-jangan beritu begitu kan ya. Kita tunggu saja. Nampaknya saya katakan tadi bahwa kalau berani menyeret dengan dugaan-dugaan korupsi yang besar, ada fakta realitanya, seret dong begitu. Jangan takut kepada Mulyono, jangan takut kepada geng Solo dan sebagainya begitu kan. Jadi apakah penegak hukum ini bisa diintervensi atau tidak? Kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Saya kira ini banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan. Apakah ini nanti begitu kan ya? Menandakan bahwa Menak Yakun ini akan menjadi tersangka atau tidak begitu ya. Kita tunggu saja karena ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu, harus ada fakta-fakta realita, dugaan-dugaan korupsi yang kemudian bisa menyeret nama-nama orang itu begitu kan. Ya kita tunggu saja karena kalau toh pada akhirnya ada kerugian negara ya saya kira ini jelaskan dong kerugian negara dalam segi apa begitu ya. Kalau 1 triliun apakah memperkaya orang lain, memperkaya diri atau siapa? Kita tunggu saja jawabannya dari KPK begitu. Jangan sampai KPK ini blunder begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.